صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. Yang saya hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah mushola Papua, wabil khusus Ketua DKM kita Ustaz Darmazi bin Abdul Majid MPD, Ustaz Dewi, Ustaz Anwar, dan juga Ustaz Sofyan, Pak Hari, Pak Jero, Bapak Ustaz, Pak Sida, Pak Pur, dan yang lainnya. Mohon maaf ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu untuk melaksanakan rangkaian kebaikan, antaranya menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati dan senantiasa membimbing kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, sebaik-baik guru buat umat manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Maulana. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat pahalanya kita tujukan kepada kedua orang tua, guru-guru, sanak famili, tetangga, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka. Allah jadikan kubur mereka Allah riyadil jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik inayah, diberikan kemudahan, keberkahan. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kesabaran, dan juga Allah ampuni segala dosa. Yang sehat semoga Allah bersyukur, dan juga kita niatkan semoga anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Selain itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita
masuk pada bab, kalau di sini tulisannya angka 32, sama kan? Bab ke-32, hadisnya yang ke-98. Bab riwayatil imam an-nisaa wa ta'limihinna. Ketemu kan? Bab riwayatil imam an-nisaa wa ta'limihinna. Halaman 32. Sudah ya? Baik, sama-sama kita dengarkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Atha'a qala sami'tu Ibn Abbas qala ashhadu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw qala Atha' ashhadu 'ala Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal fa dhanna annahu lam yusmi' fa wa'azahunna wa amarahunna bis-sadaqah faja'alat al-mar'atu tulqi al-qurta wal khatama wa Bilal ya'khudhu fi tafi thawbihi. Qala Abu Abdillah wa qala Isma'il an Ayyub an Atha wa qala Ibn Abbas ashhadu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan sebelumnya sama-sama kita telah ketahui ya, bahwasanya seorang kepala keluarga memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban ya, untuk memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, ya, akhlak, adab kepada anggota keluarganya, yaitu kepada istri dan anak-anaknya. Karena di dalam Al-Quran juga sudah sangat jelas ya, perintahnya, diantaranya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Jaga di sini bukan berarti jauh-jauh dari kegagalan. Maksudnya adalah bagaimana diri kita ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Begitu juga kepada keluarga kita. Bagaimana caranya biar kita bisa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ya dengan kita ajarkan kepada mereka tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan rukun iman yang lainnya. Kemudian kita ajarkan kepada mereka rukun Islam, sehingga kehidupan yang dijalaninya adalah kehidupan yang penuh dengan ilmu, yang ilmunya itu bukan sebatas teori, bukan sebatas wawasan, tapi bagaimana ilmunya ini dilandasi dengan amal dan akhlak yang ada. Nah, itu yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah malam ini kita akan lebih mengetahui lagi ternyata pentingnya ilmu itu untuk disampaikan
keluarga, tapi juga lebih luas lagi. Nah, dalam hadis ini tadi kita sudah baca ya judulnya, bab Irwatil Iman, bab nasihat atau bimbingan, ya, arahan al-imam, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. An-nisa, seorang wanita. Jadi bab yang menjelaskan tentang ternyata seorang imam pun punya kewajiban untuk memberikan pendidikan, wawasan kepada orang yang dipimpinnya. Kenapa judulnya di sini An-Nisa, bukan berarti khusus perempuan, semuanya, ya, laki-laki, perempuan, anak dewasa, anak kecil. Ya. Adapun di sini judulnya mengambil kata An-Nisa karena ada kesesuaian dengan hadisnya yang akan yang tadi kita baca. Bab Qadhatul Imam An-Nisaa wa ta'limihinna. Dan kalau kita lihat di sini ya, dikatakan oleh atau Ibnu Abbas. Nah, di sini sempat dikatakan au qala Atha. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Adanya keraguan di sini bukan berarti keraguan dalam makna yang negatif, ya. Keraguan di sini bahasanya itu kalau kita itu kalau enggak atau Ibnu Abbas yang meriwayatkan, bukan berarti meragukan sosoknya, apalagi meragukan matanya, ya, hadisnya itu bukan. Keraguan di sini sebatas keraguan, ya, kalau enggak atau Ibnu Abbas yang meriwayatkan, yang menyampaikan. Nah, kemudian inti dari hadis ini, ya, tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja, keluar, bisa juga diartikan ya, pergi, ya, dalam sebuah perjalanan. Wa ma'ahu Bilal, dan saat itu Rasul bersama Bilal bin Rabah. Ya. Nah, kemudian setelah itu dikatakan, ya, fazanna annahu lam yusmi' fawa'adhahunna wa amarahunna bis-sadaqah. Ya, jadi dalam sebuah perjalanan tadi, ya, Rasulullah bersama Bilal ini bertemu dengan para wanita. Kemudian Rasul memberikan nasihat kepada mereka dan juga memerintahkan untuk bersedekah. Fawa'azahunna wa amarahunna bis-sadaqah. Jadi ketika bertemu, ya, para wanita, Rasul memerintahkan untuk bersedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta. Qurta itu anting, ya. Apa namanya ini? Bahasa lainnya apa? Ada ya? Anting sama anting ya? Nah, jadi ketika diperintahkan untuk bersedekah, para wanita ini langsung memberikan, ya, al-qurta, anting, wal khatam, cincin. Yang di sini maksudnya anting emas, cincin emas, gitu ya. Kenapa? Ya, dan kalau kita lihat di sini, ya,
Jadi nggak ada jeda. Ketika suruh, ayo bersedekah, langsung. Kalau boleh dibilang nggak pakai mikir lagi, ya, nggak pakai hitung-hitung. Apa manfaatnya? Apa pahalanya? Enggak. Ya, karena mereka yakin ketika ini menjadi sebuah ajakan, sebuah perintah atau mungkin anjuran, ya, apalagi langsung dari lisan Rasulullah SAW, itu nggak pakai berpikir panjang. Ya. Faja'alatil mar'atu tulkil qurta wal khatam, ya, anting dan cincin. Jadi segera. Dan hal ini bukan hanya dalam masalah sedekah. Ya, para wanita saat itu, ya, memberikan keteladanan buat kita. Ya. Di antaranya ketika turun ayat diwajibkannya ayat hijab untuk aurat. Ya. Jadi para wanita itu nggak berpikir pakai bahan apa. Enggak. Pokoknya apapun yang bisa nutupin auratnya dipakai. Dalam sebuah kisahnya itu, ya, ada yang hardengnya, ya, ada bahan apa yang ada di rumah itu dipakai buat tutup.
mengingatkan atau menegaskan bahwasanya apa yang disunnahkan sebelumnya pada bab sebelumnya mengajarkan keluarga, ya, itu bukan sebatas keluarga saja. Bazalika mandubun, dan itu juga disunnahkan lil imamil a'zam, bagi seorang pimpinan tertinggi. Kalau kepala rumah tangga itu kan sebutnya kecil ya, kepala rumah tangga rumah. Tapi ternyata dianjurkan, disunahkan juga ya, bagi pemimpin, ya, pemimpin yang lebih tinggi dari kepala rumah tangga. Makanya kita harus berdoa ya, semoga kita sebagai kepala rumah tangga ya, bisa menjalankan kewajiban ini. Dan juga kita berdoa semoga para pimpinan kita apapun levelnya, gitu ya, RT, RW, lurah, sampai presiden, atau mungkin kalau ada yang lebih tinggi dari itu, diharapkan ya kita berdoa semoga mereka juga memimpin kita, memberikan arahan. Ya. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sebagai kepala rumah tangga memberikan keteladanan yang luar biasa bagaimana mendidik keluarganya. Ya, kita ambil contoh misalnya, ya, ketika ada aturan haid syariqah, potong tangan, ya, kata Rasul, kalau Fatimah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kan merupakan contoh teladan. Jadi beliau sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemimpin tertinggi saat itu memberikan contoh. Nah, usah orang lain, kalau memang itu dilakukan oleh anak saya, maka saya akan melakukan aturan nama waktu ya. Jadi keteladanan inilah yang harus kita contoh, ya, kita ambil. Yang nggak usah jauh-jauh dulu, ya kita mulai dari diri kita sebagai kepala rumah tangga. Kalau misalnya kita diamanahi jabatan tertentu, ya, sebagai pimpinan tertentu, maka ini bisa juga kita jalankan. Ya, sebagai RT misalnya, bisa bagaimana membuat kegiatan, ya, yang di situ banyak manfaatnya dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Inilah yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang kita dengarkan bersama. Kemudian apa ini? Wastufi dan wa'zu bil tasrih min qawlihi fil hadis. Apa yang menyebabkan judul ini itu mengangkat atau menggunakan kalimat izatul iman, ya, karena dalam hadisnya sudah sangat jelas. Di situ dikatakan bahwa azabun, ya, Nabi memberikan mau'izah, memberikan nasihat, arahan. Ya. Nah, jadi judulnya diambil dari matan hadisnya, bahwa azabun. Nah, tadi juga bisa kita lihat dari sanadnya saja. Di situ ada Atha, ya, Atha bin Abi Rabah. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata Atha bin Abi Rabah ini dulu itu adalah budak dari Umar bin Khattab. Nanti boleh kita buka lagi sejarahnya. Khawatir saya salah juga. Ya, dulunya adalah seorang budak dari Umar bin Khattab, kemudian dimerdekakan. Maka dalam istilahnya itu disebut maula. Ya, maula itu artinya seorang yang dulunya budak tapi sudah dimerdekakan oleh tuannya.
ini berkulit hitam lebar, orang Afrika. Tetapi ya Islam itu mengajarkan ya, tidak ada perbedaan. Ya. Yang menjadi tolok ukur, yang menjadi penilaian adalah ketakwaan. Ya. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Oleh karenanya ini kita ya, yang saat ini sebagai kepala rumah tangga ya, skop kecil ya. Jangan sampai kewajiban ini tidak kita jalani. Mungkin di rumah kita ada apa namanya ART atau mungkin karyawannya, atau mungkin kita punya perusahaan, punya karyawan. Nah ini menjadi tanggung jawab ya, pimpinannya. Nah ini juga menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang mengajarkan peradaban, mengajarkan akhlak. Ya. Dan ini semua ya, bermuara ya, berujung pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang disampaikan harus membawa, harus menghadirkan ya, ketundukan kepada Allah, harus menghadirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini tujuan itu. Bukan semata-mata kita menyampaikan, ayo sholat, ayo baca Quran. Bukan hanya sebatas itu. Tapi bagaimana kita menghadirkan, ya, menumbuhkan kesadaran. Kesadaran tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi kesadaran bagaimana hatinya ya, terus terpaut kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu yang disampaikan secara benar, ya, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa, bisa mengubah peradaban. Dan ini yang dibuktikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, jadi dari sana yang tadi yang dari rawi ya, itu ternyata memang sudah menjadi contoh nyata ya, bahwasanya buah dari tanggung jawab ya, seorang yang memiliki amanah ya, sebagai kepala rumah tangga atau atasannya, pimpinannya, ketika menjalani taklim dengan baik, menyampaikan ilmu, pengetahuan, ya, mengajarkan adab, maka akan melahirkan orang-orang yang luar biasa. Yang mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita semua untuk menjadi kepala rumah tangga yang menjalankan kewajiban taklim ini ya, ataupun kita yang memiliki, yang diamanati jabatan tertentu ya, yang memiliki apa namanya karyawan atau anak buah misalnya gitu ya. Nah ini juga mudah-mudahan bisa menjalani kewajiban taklim ini ya, mengajarkan syariat Islam, mengajarkan akhlak ya. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wallahu